Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Meng Podcast Society, di mana kita akan membicarakan masalah-masalah society karena society adalah sumber permasalahan. Itulah ya. Nah, hari ini kita akan membicarakan bukan sebuah tuh ya. Contoh-contoh lah ya. Beberapa contoh masalah sosial terkait keberfungsian sosial seperti itu ya. Nah, mulai ada yang ingin dijelaskan dulu dari teman-teman, mungkin apa sih keberfungsian sosial teh? Ada gak dari teman-teman? Kalau tidak ya sama saya. Ke- Keberfungsian sosial itu ialah kedapnya. Nah, keberfungsian sosial dapat dikatakannya secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam melaksanakan fungsi sosialnya atau kapasitas seseorang dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya sesuai dengan status sosial. Jadi, teman-teman, keberfungsian sosial itu berkaitan dengan kita harus bergerak sebagai manusia ya di sosial itu. Nah, keberfungsian sosial juga apa namanya teh? Mendidik kita untuk menjadi eh berfungsi teh aktif lah gitu, jadi menjadi manusia yang aktif, bukan non atau off gitu. Itulah Sip. sebersit keberfungsian sosial ya. Nah, adapun masalahnya di sini kita yang pertama ya, masalah orang yang tidak mau menjadi fungsi sosial, yang akhirnya menjadi eh tidak ada untuk keberhidupannya gitu, alias mungkin ya, mohon maaf ya, bisa juga dikatakan dengan kemiskinan. Tapi kemiskinan di sini konteksnya ialah sang manusia tersebut tidak mau bekerja dan tidak mau berfungsi secara sosial seperti itu. Teman-teman, adakah yang dari teman-teman yang ingin menjelaskan faktor-faktornya atau mungkin sebersit penjelasan? Mangga, teman-teman. Mangga ayat tuh. Jadi seperti itunya, kayak kita ulang lagi bahwa em, pengangguran itu bisa wae di beberapa faktor ya, dalam konteks si manusianya tidak mau bergerak. Nah, Nih, izin menjawab. mangga Di Jril. dalam keberfungsian sosial ada tiga faktor. Mangga. Yang pertama, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kedua, kemampuan memecahkan masalah. Leres bro. Dan ketiga, kemampuan menjalankan peran-peran sosial. Nah, Mungkin segitu aja. itu ya. Jadi faktor kemiskinan itu anu bisa jadi bukan kekurangan tuh, bisa jadi tidak bisa wae kekurangan dari yang disebutkan oleh Ajril tadi. Nah, sih buat ayah gitu manusia nepi bung gawena kasarna ya, mohon maaf, gak mau bekerja gitu sampai si dia teh mau mapan, mau hidup tapi tidak mau bekerja sehingga dia teh kemiskinan. Nah, menurut teman-teman bagaimana nih permasalahannya nih, boleh gak dijelasin? Tadi Ajril sudah, mangga mungkin yang lainnya ada gak? Mungkin dari Kang Raka, ada Kang Raka mungkin. Mungkin ini kembali ke individu masing-masing mungkin, Tak lur ya. termasuk dari kemauannya. Dia berarti belum ada rasa kemauan dari dirinya untuk bergerak lebih maju, untuk tidak terjerat kemiskinan mungkin. Apalagi kalau kita tinggal di daerah-daerah tertinggal gitu, tertinggal informasi kan, sulit untuk mencari informasi, lapangan pekerjaan atau apapun. Ya itulah.
Mungkin Tapi dari teman-teman. mangga. Oke ya. Tapi kalau dari saya misalnya mun eta mah apa lowongan kerja mah hal rumlah nya, bukan dari individunya secara langsung, berarti nama dari instansi orang lain. Bisa jadi eta emang benar apa namanya teh satu penyebab apa namanya teh peningkatan persentil untuk kemiskinan. Tapi misalkan mun dari segi keberfungsian sosial, menurut anehnya benar dari no pertama dibicarakan ku Kang Raka nyata apa namanya teh tidak dari individunya sendiri gitu, tidak mau bergerak seperti itu. Nah, ada lagi apa namanya teh faktornya diantaranya ya bisa jadi itu yaitu dia teh si manusia itu teh yang tidak mau bergerak teh iri gitu, atau malas dan kurang berpendidikan. Nah, eta bro, jadi diusahakan gitu ya kepada anda para pemirsa yang ingin ya mendapatkan uang dan juga berfungsi sebagai sosial, mah nggak gerak ya. Terus teh apa namanya teh berani gitu mengambil resiko. Nah, berani mengambil resiko meskipun Ya, eh, di instansi manapun, di organisasi manapun pekerjaannya itu Anda harus berfungsi lah gitu, meskipun pekerjaan tersebut istilahnya kurang memenuhi biaya hidup Anda gitu. Nah, di saat di kurang kurang biaya hidup Anda nya, syukur-syukur we gitu daripada tidak bekerja sama sekali, benar. Benar, ya, benar lurus gitu, lurus. Bro. Jadi bergerak intinya mah ya. Ada gak, nah dari teman-teman juga ada gak saran lain gitu untuk manusia-manusia yang tidak mau berfungsi sosial, tidak mempunyai pekerjaan tapi hayang mapan. Nah, ada gak? Mangga dari Teh Siti Seda cenah mangga. Punten Teh Siti kekerebekan. Keringan panginten. Nge-freeze oke. Gak terdengar suaranya. Teh Astrid heula teh panginten. Mangga. Teh Astrid heula. Kayak Teh Astrid, Teh Seda. Mangga Teh Astrid. Mungkin ya menambahkan faktor untuk yang pengangguran. Mangga. Pengangguran kurang percaya diri Lah, atas apa eta atas kemampuan mereka gitu. eta Jadi bener. ragu kalau mau ngambil kerjaan tuh ragu. Mungkin coba percaya diri aja, kenali kemampuan diri. Nah, itu kalau dari segi individu benar benar, jadi tidak usah minder ya, tidak usah minder Iya, meskipun skill anda tidak bukan tidak tuh kurang gitu, meskipun kurang. skill anda kurang, tapi Kurang. meskipun dari kekurangan tersebut ya kapake gitu, skill nanan oke pasti kapake gitu, meskipun skill itu tidak mumpuni eh, tidak mumpuni bagi instansi tersebut, tapi meskipun apa namanya teh si orang tersebut berani gitu, meskipun dengan skill yang Percaya ada diri. pasti diterima di instansi pekerjaan manapun, ataupun dianya memiliki usaha sendiri. Wah, kalau misalnya mau usaha sendiri, mohon maaf pasti gede gitu si penghasilan nanti. Bahkan kalau misalnya Iya, kalian kreatif, nah harus kreatif. Baru ingat, jadi misalnya kalian ingin lebih maju gitu, lebih, keluar dari kemiskinan, iya ya harus kreatif ya. Di saat pekerjaan susah hese lowongan ya jami, mohon maaf ya, sekarang kan kita lagi corona. Tuh kayak YouTube bakal nggak sensor atau mau. Tapi ya COVID-19 lah ya, di mana-mana juga ada yang di PHK ya toh, susah kerja juga, terus deh ya pokoknya gitulah, intensi pekerjaan teh susah untuk masuk dan gampang dikeluarkan gitu. Nah, jadi teman-teman yang mungkin saat ini lagi menonton gitu,
yang mohon maaf ya dikeluarkan dari pekerjaan, bisa misalnya Anda ingin bergerak dan juga ingin berfungsi sosial gitu ya, memiliki usaha sendiri dan juga mencoba untuk bekerja sama dengan orang lain, misalnya kia ya, eh punya usaha sendiri ya gitu, tapi kalau ingin keberfungsian sosial kerjasama dengan orang lain misalnya, soalnya ada yang namanya keberfungsian sosial mah kerjasama gitu, apa namanya teh, berfungsi secara sosial gitu. Karena ada misalnya punya usaha-usaha bareng makan enak gitu, jadi diatur nanti gampang manajemen nanti hari menurut saya gitu. Nah tadi teh teh Siti-nya bade iya beraspirasi, mangga teh Siti. Itu kalau itu aja. Itu Kumaha teh Siti? Mangga sok aman aja nama. tadi Mm-mm. Ya nge-freeze. Upami di abi mah nge-freeze ya teteh teh. Tapi no di nu lain nge-freeze Tidak henteu. kedengeran. Wah, udah eta. nge-freeze cuman gak ada suaranya. Nah, coba ngangge headset pang internet teh. Rada iya. Boleh mau skip aja meren. Kalau misalnya mau skip, saya ingin membicarakan solusi yang lain gitu. Atau mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin dibicarakan tentang pemasih jelema, mohon maaf, gimana sih biar teman-teman yang ingin bergerak ke berfungsian sosial di dalam bidang pekerjaan yang ingin keluar dari kemiskinan, nah gitu ya. Ada gak dari Kang Irsan Panginten atau Teh Hikmah, mangga Kang Suda bade, tah Kang Irsan cenah bade, kumaha Kang Irsan? Jadi kalau kayak kita tidak jadi pengangguran ya, kita lebih maju. Misalnya kita kemampuan kita. Mengasah kemampuan laras bisa jadi ya teh bro. Terus kita itu harus, kalau era sekarang tuh harus ada orang dalam orang jero. Alah, Kalau tanpa aduh eta kalau mah kita itu atuh kalau ari bener gampang aduh gampang asupna, tapi mohon maaf ari percaloan mah atuh kirang fair ya, ari orang dalam kasus kirang fair dalam kehidupan gitu. Bener mah bener, cara nama bener, tapi kirang fair ke dalam sosial nah gitu. Soalnya tidak semua memiliki jaringan gitu ya, tidak semua memiliki web Kecuali mun mentok orang-orang. kita. Nah, gitu lah. Tapi benar, kalau dengan kata lain pengintennya Kang Irsan coba memiliki relasi yang luas gitu, pengintennya upami bahasa eh apa ya, bahasa yang lebih dapat diterima. Jadi di memperluas itu relasi. kita itu harus selangkah lebih maju. Selangkah Jangan lebih malas maju. melangkah. Gerak ya, harus gerak intinya mah. Nah, lanjut ya. Dan juga ini mungkin salah satu hal untuk membantu di luar individu, intinya di luar individu atau eksternal si individu itu sendiri, yaitu meningkatkan bukan sih, penciptaan lapangan kerja ya, maupun di daerah manapun, perataan ciptaan kerja gitu. Nah itu juga dapat membantu ya. Jadi mohon mungkin dari teman-teman yang ingin membuka usaha itu lebih baik, mohon maaf, apa namanya teh, Anda membuka usaha sama dengan Anda membuka lowongan pekerjaan. Nah sama dengan persentil kemiskinan menurut saya akan turun, soalnya di saat ada pekerjaan disitulah ada penghasilan. Nah seperti itu ya. Jadi teman-teman yang buka usaha, mangga buka usaha gitu, jangan, kalau bisa mah si pekerjanya teh orang luar gitu, maksudnya teh bukan dari keluarga sendiri gitu.
Nah kan kalau misalnya dari keluarga sendiri mah itu mah nya seputar sosial keluarga bukan sosial masyarakat luar gitu. Jadi kalau sebisa mungkin anda yang membuka usaha, open job lah gitu ya, lowongan pekerjaan selain untuk juga keluarga gitu. Di masyarakat pun mangga ambil gitu. Nah ya mangga itu misalnya namun persyaratan sendiri ya mangga itu mah kumaha anda yang membuka usaha gitu ya. Dan juga mungkin motivasi, nah bukan motivasi apa ya, meningkatkan pengelolaan pola pikir dan wawasan masyarakat. Nah eta jadi misalnya di suatu desa ada apa namanya teh, nah sih kalau misalnya acara seminar, seminar motivasi itu lebih baik ya mangga kepada Bapak Lurah, Bapak RW RT mengundang gitu ya, apa namanya teh, mengundang orang untuk memotivasi dan juga membuat seminar te kuna naon istilah nama bagi orang luas gitu ya. Jadi soalnya ada seminar mau untuk orang luas gitu, mau badai yang kalangan, mohon maaf ya, kalangan strata bawah atau atas, atau misalkan teh ya manapun, dari golongan manapun bisa gitu dengan seminar mah. Terus teh harus gratis ari istilah nama, ya mohon maaf gitu, dipangbayarkeun si motivatornya teh atau si pembicara, bukan pemberi ilmunya teh gitu. Soalnya ya kalau misalnya gratis mah pasti bakal mau gitu orang-orang gitu, masyarakat ingin mencoba untuk lebih baik bergerak gitu. Nah dengan cara salah satunya itu mengikuti seminar-seminar motivasi untuk dapat bekerja ya, meningkatkan diri, self development upami Inggris nama gitu. Nah ada hal lain lagi gak dari teman-teman dari untuk meningkatkan gitu, mangga badai internal atau eksternal tadi bagaimana eksternal, nah gitu ada tambahan gak dari teman-teman? Mangga Kang Suda panginten aya mah Kang Suda mangga ada lagi kak? Teh Hikmah, silahkan Teh Hikmah. Solusikannya ini lagi solusi. Menurut aku kan sekarang lagi banyak banget lowongan kerja. Jadi kayak sekarang mah banyak banget lah peluang kerja teh, nggak cuman harus kerja di kantor, nggak cuman harus dia yang kerja, tapi kan dia juga bisa memperkerjakan orang, kayak kerja sama kayak gitu. Sekarang mah jadi kayak udah enggak gawe gitu, males. Dari kitanya sendiri harus bisa berpikir lagi lah, kalau pikirnya dilebarin lagi buat kayak malah kita yang bikin peluang pekerjaan gini. Benar. Jadi mungkin kalau dari Pahmi ya, menangkap dari Teh Hikmah bahwa kita teh harus bergerak dan juga mana ada pekerjaan yang enak, nah terima saja gitu. Pekerjaan apapun terima saja asalkan halal, seperti itu ya, asalkan yang ke jalan yang benar. Ya ulah jadi bandar narko itu atuh meskipun jadi kang martabak juga gak apa-apa gitu, asalkan mah bekerja yang halal seperti itu. Kalau iya bener, pekerjaan yang halal menghasilkan rezeki yang halal pula, jadi aman dunia akhirat gitu ya Bang Intan ya. Walaupun pekerjaan kecil tapi kita bosnya. Nah eta Mantap. usaha kecil-kecilan bener, meskipun usaha apapun, kita membuat usaha apapun gitu, meskipun kecil ya kita bos, nah gitu, yang kita yang menyekalnya gitu, memegangnya gitu. Jadi kan kalau misalnya usaha kecil kita yang memegang mah enak gitu, tidak apa namanya itu, tidak banyak kerja, hanya manajemen yang benar saja, yang benar gitu. Nah kalau menurut saya seperti itu. Nah ada saran lain nggak dari teman-teman gitu, selain boleh internal eksternal pula? Kalau tidak berarti saya akan lanjut pengen ke ada lagi apa namanya teh tadi ya, seperti
poin-poin meningkatkan kualitas pendidikan juga tadi. Boleh boleh ya saya kayak seminar atau yang lainnya, atau misalkan teh kalau ada lain ekskul apa sih namanya teh, eh itu nih Kursus. kalau nah kursus, nah kursus misalnya kalau ada kursus-kursus yang buat untuk self development atau untuk meningkatkan diri mangga, tapi Diikuti. diikuti, soalnya sebesar apapun ilmu nggak akan berat dibawa kemana-mana, itu istilah nama. Iya. Betul ya. Dan juga contoh lain ya, nya eta ini nih pokoknya masih apa ya yang buat saya takut gitu ya, yang membuat saya HTT asa tengenah gitu, bahwa mohon maafnya, jadi di sekarang mah saya teh banyak melihat orang-orang anak kecil dipekerjakan gitu. Jadi maksud orang teh, jadi si anak kecil dipaksa untuk bekerja, tapi orang tuanya teh disfungsi disfungsi sosial gitu. Jadi si orang tuanya teh apa namanya teh memperkerjakan anaknya. Mohon maaf, tapi kecuali misalnya kalau misalnya orang tuanya ada masalah atau orang tuanya lagi terhalang untuk bekerja, itu mungkin untuk survive kehidupan nggak apa-apa ya, misalnya anak bekerja atau anak bekerja gara-gara orang tuanya teh hese gitu, anak-anak orang tuanya teh ada kendala yang tidak bisa untuk bekerja, itu mah nggak apa-apa, tapi sebisa mungkin orang tuanya bergerak lah. Nah ini kalau misalnya konteksnya anaknya bekerja tapi orang tuanya tidak gitu kan, wah itu sih mohon maaf ya, apa namanya teh, kacida teuing Sundanya mah gitu, apa ya kalau bahasa Indonesianya, masa iya gitu jadi anak yang bekerja bukan orang tua yang bekerja, gitu. Padahal mah ya gitu kan, anak-anak di bawah umur teh harusnya mah ya anak-anak pada umumnya lumrah yang belum saatnya untuk bekerja mah harusnya mah kan Iya. mengasah skillnya, mengasah pendidikannya, dan juga memiliki apa namanya teh, masa kecil yang bahagia gitu ya, masa kecil yang bahagia, Menikmati masa kecil dulu. menikmati masa kecil dulu gitu. Nah menurut apa namanya teh teman-teman, ada gak yang ingin beraspirasi berargumentasi tentang ini gitu, masalah orang tua disfungsi sosial, dan juga apa ya, jadi pekerjaannya teh, mohon maafnya bukan saya suujon ini mah yang ditangkap oleh saya, pekerjaan anak tersebut teh pekerjaan yang banyak, bukan sebanyak apanya teh, lebih banyak yang di jalanan. Ngerti deh sih masih orang kumaha. Jadi Ya, mereka teh ya banyak yang mengamen, banyak yang ya anu jadi badut ya. Mohon maaf ya, meskipun tidak semua si anak itu teh memperkerjakan gara-gara disfungsi sosial, tapi pasti aya misalnya orang tuh anak tersebut teh bekerja gara-gara orang tuanya disfungsi sosial, itu ada gitu, meskipun tidak banyak. Kita mah kacida teuing gitu loh. Nah, mangga ada yang ingin beraspirasi dari teman-teman gitu tentang ini gitu, masalah ini. Mangga dari Kang Suda bade beraspirasi. Jadi menurut saya pribadi sih disfungsinya orang tua itu termasuk salah satu pelanggaran HAM kalau misalkan anaknya itu dipekerjakan gitu di jalanan, selain menguras selain merenggut masa-masa masa kanak-kanaknya atau bermainnya, waktu belajarnya, itu juga bisa membahayakan buat si anak sendiri, karena kan resiko kecelakaannya itu besar, apalagi anak-anak itu belum tahu bagaimana caranya bertindak gitu, mungkin mereka nggak tahu caranya nyebrang dan lain-lain gitu, jadi itu terlalu beresiko buat anak-anak itu menurut saya.
benar. Ya, itu teh salah satu pelanggaran hukum HAM juga ya. Malahan mah eh memperkerjakan anak secara terpaksa teh ada hukum pidanana. Ya, pasti itu. Mohon maaf dan juga apa namanya teh si pidana teh pasti berat ya. Hukum pidananya pasti berat gitu. Komo teuing ieu mah apa namanya teh jual beli anak secara langsung. Wah, itu menarik ya, metamate gitu. Kalau itu mah si orang tuanya teh gak mau peduli ting. Nah, itu istilahnya teh udahlah jual aja. Jangan ya. Jangan sesekali gitu dari Anda yang para orang tua gitu. Mohon gitu ya sebisa mungkin bekerja gitu, soalnya kalau ada yang namanya anak-anak yang belum waktunya untuk bekerja maka dari itu mah hal lumrah lah, dan juga nanti juga anak tersebut akan bukan menutur atau apa ya, bahkan ngikut gitu ke depannya untuk dia teh membantu kalian para orang tua untuk menambah nafkah gitu, itu mah pasti. Nah, dengan cara apa menghidupi anak tersebut, memberikannya pendidikan yang layak seperti itu. Nah, kalau misalnya pun tidak apa namanya teh tidak mampu untuk tidak mampu untuk mengsekolahkan dan juga kurang gitu untuk kehidupan yang lain, boleh gitu asalkan si anak tersebut teh bukan dipekerjakan tapi membantu bekerja. Benar tak? Nah, membantu pekerjaan orang tua. Tapi meskipun ya gimana ya, harusnya emang hal rumlahnya anak tersebut teh harus menikmati masa-masanya gitu. Tapi kalau misalnya nggak bisa tuh mah, nah setidaknya bukan memperkerjakan si anak tersebut tapi untuk apa namanya teh membantu pekerjaan orang tua tersebut. Nah, seperti itu ya. Dari mungkin ada orang tua yang menonton podcast kali ini ya. Ya gitu. Jangan sekali-sekali memperkerjakan anak. Ari kaliannya cicing ari anak bekerja, wah itu mah dosa dunia akhirat. Gede deh itu nanti apa namanya teh tanggungannya teh badag. Nah, tadi ya salah satu faktornya tuh jadi disfungsi. Emang faktor utamanya masih orang tuanya tuh mau kerja gitu, mau bekerja gitu, tapi ada gak hal lain gitu selain disfungsi orang tuanya? Mangga dari teman-teman ada yang ingin menambahkan, mangga bebas lah, mau solusi atau mau faktornya. Teh Astrid cenah, mangga Teh Astrid. Mau menambahkan ya, Iya. kalau misalkan anak udah dididik buat kerja dari kecil, ntar kalau udah besar dia tuh kalau misalkan mikir gitu ya, dia tuh udah bisa ngasilin uangnya sendiri gitu ya. Jadi jangan salahkan anak kalau misalkan anak kalian itu meninggalkan kalian di waktu kalian tua. Jadi konteksnya teh benar-benar gimana? Jadi kalau misalkan kita mah durhaka urang tuh atau gimana? Enggak, kalau misalkan kan anak tuh Timbal balik ya. ada timbal baliknya, ada bumerangnya ke orang tuanya. Oh, tapi kalau misalnya berarti itu konteksnya meren 80% anak sesana orang tua gitu atau Iya. oh ya bener oke sih. Wayahna gitu ya. Jadi apa sih namanya teh, tapi kalau misalnya anaknya ridho mah ya itu mah terserah ya, masalah ridho atau enggaknya mah kembali lagi ke diri dianya sendiri gitu. Nah, mungkin dan juga apa ya, menitik beratkan pekerjaan itu sebenarnya nama dari ayah ya, benar gak? Ayah gitu, emang tulang punggung keluarga teh yang menghirupkan gitu dari segi
material merenya ekonomi apapun. dari segi ekonomi materi itu adalah ayah gitu. Jadi mangga benar gak sih, mangga dari teman-teman nih, saya mau nanya eh peran bapak gitu untuk menghidupkan keluarga gitu gimana gitu ya. Mangga ada gak dari teman-teman yang ingin beraspirasi peran babeh gitu. Hari peran babeh mah benar gitu, mencari nafkah ya itu leres, tapi dengan apa ya kata-katanya ya, eh apakah itu teh secara terpaksa atau emang sudah hal rumlah dengan bagaimana oge. Nah gitu eta pertanyaan saya. Mangga dari teman-teman ada yang mau berargumentasi gak? Bara ringgung ya sih. Tapi memang cukup jelas ya merenya apa namanya teh, bahwa bapak gitu, bapak teh memang hal rumlahnya, hal utamanya gitu menghidupi keluarganya dengan cara material. Ari menurut saya begitu ya. Emang seharusnya babeh gitu yang bergerak untuk mencari uang. Nah, itu ya. Dan juga ya kita lanjutin aja ya. Gimana sih solusinya agar mengurangi atau sebisa mungkin mah mentiadakan atau menghapus gitu pekerjaan manusia ya, dalam hal ini memperkerjakan anak gitu. Ada gak dari teman-teman solusi gitu dari hal ini teh? Mangga ada yang berargumentasi, mungkin dari Teh Nabila, ada dari Teh Nabila atau dari teman-teman yang lain. Mangga. Ada gak solusinya dari teman-teman? Mangga. Bari mau internal, kalau eksternal gak apa-apa. Mangga Teh Nabila mengencungkan tangannya. Kalau dari pendapat aku ya, kan Ya, lapangan mangga. kerja tuh banyak, nggak harus di sekitar, tapi bisa Beres. nyari kota lain. Atau kalau misalkan mau yang lebih nggak ribet, itu bisa nyari lewat online, kan banyak ya sekarang mah kayak atau dagang-dagang yang dijual di online itu kan banyak. Jadi itu mah pasti emang kembali lagi ke apa sih namanya, kayak Diri masing-masing apa keinginan gitu. masing-masing untuk Nah, bekerja benar. gitu. Tapi kalau misalkan bener-bener udah di tahap malas banget, sebenarnya bisa kayak jualan makan, kayak jualan keliling gitu. Nggak harus mempekerjakan anaknya untuk ngamen atau ngemis-ngemis gitu. Sebenarnya bisa, cuman ya itu tergantung balik lagi ke orang tuanya lagi gitu. Iya, benar seperti itu ya. Jadi lapangan pekerjaan juga tidak hanya mencari di dunia dunia gitu, bukan maksudnya itu kemana di dalam realitas dunia yang bukan virtual. Nah itulah ya, bisa bisa jadi mencari online, bahkan sekarang juga ada yang namanya freelancer ya. Teman-teman tahu gak freelancer gitu ya? Jadi kita memiliki skill ini, sesuatu bisa dipasarkan di online atau di ya freelancer, bagaimana secara harumrahnya gitu. eh tapi jadi freelancer teh kita yang menawarkan, benar gak? Bukan bukan orang lain yang jadi kita yang menawarkan, orang lain yang mencari gitu. Freelancer teh luas ya, bidang pekerjaannya gitu, luas banget sesuai dengan skill yang kita miliki. Contoh misalnya teh kalau di dalam hal online mah apa ya, editing misalkan teh ya, ya mah contoh ya, editing misalkan teh banyak yang mencari editing. Jadi kita teh mempasarkan skill kita, orang lain yang mencari.
Nah gitu, kalau misalnya hese-hese ting cari pekerjaan di dunia yang bukan virtual mah, yang di realitas sebenarnya. Kalau susah mencari pekerjaan di realitas yang sebenarnya gitu, bisa mencari di online gitu. Tapi kalau misalkan teh saya mah nggak punya alatnya dan nggak punya internet secara secara apa namanya teh ya, gak punya internet dan juga gak punya gadgetnya gitu untuk bekerja online, ada warnet. Kumaha we cara namanya kan, untuk atau kalau kan misalkan teh ke warnet dan juga anda gitu misalnya teh ke OP warnet, nah Kang bantosan abi Kang bantuin saya gitu untuk mencari pekerjaan online, pasti bakal dibantu gerak. Manusia mana sih yang enggak mau membantu sekiranya oke kalau membantu teh saya sesena saumbung-bungna pasti judes gitu. Tapi nggak bantu gitu ya istilahnya mah. Nah itu benar dari Teh Nabila salah satunya, bahwa kembali dari diri sendiri juga, lowongan pekerjaan itu luas ya, bisa di dunia secara lumrah maupun di online. Kalau misalnya di dunia secara realitas susah gitu mencari pekerjaan, mangga itu mah mencari di online banyak gitu. Bahkan skill yang kita miliki juga itu dapat dipekerjakan apabila orang lain membutuhkannya, seperti itu. Nah, dan juga saya juga ingin menambahkan, ini mungkin eh penambahan dari saya, bahwa instansi-instansi HAM ya, terutama HAMnya anak-anak, mangga harus bergerak gitu, apa namanya teh secara secara memberikan ilmu gitu, ataupun secara apa namanya teh memberikan hak kepada anak secara lumrah. Jadi bantuan-bantuan dari instansi-instansi HAM gitu, instansi-instansi HAM ataupun instansi-instansi lain yang dapat membantu penghidupan keluarganya gitu. Jadi misalkan teh pemberian modal gitu untuk membuka usaha, atau akan pemberian modal untuk penahanan tahan ketahanan hidup sampai si orang tuanya teh bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi ya pemberian modal. Kalau misalnya eh bila perlu banget, mangga gimana ya? Ini boleh gak sih kalau menurut kalian? Jadi misalkan teh eh si orang tuanya teh tidak ridhoen kepada anaknya dan juga ingin memberi gitu, mangga itu mah ambil saja anaknya gitu, anak tersebut ambil. Dan juga salah tuh sih kalau kalau menurut saya mah. Jadi anak-anak tersebut teh diambil bukan untuk di ini gitu loh, bukan untuk dipekerjakan kembali, tapi untuk dididik. Nanti itu maksud orang Mbak. Jadi anak-anak tersebut teh diambil untuk Diadopsi. ya bisa kalau misalnya diadopsi itu lebih ke manusia lain lagi gitu. Ini mah instansi, jadi bahwa yang instansi tersebut teh mengambil anak tersebut untuk mempertemukan skillnya gitu. Nah sehingga dapat dikatakan kalau misalkan teh orang tua tersebut dapat pekerjaannya, anak tersebut juga nanti teh bakal membantu gitu dengan skill yang sudah diterimanya, seperti itu. Nah kalau itu benar atau itu sih kalau menurut kalian? Kalau kalau menurut saya mah fair saja gitu. Kalau dari segi peningkatan skill mah benar gak menurut teman-teman seperti itu? Mungkin boleh-boleh saja kali ya, kalau misalkan orang tuanya ridho gitu. Nah kalau misalnya orang tua ada nyari, oh benar gitu. Kalau misalnya gini, ada teman oke, jadi kalau misalnya ada kasus gitu, eh anak teh diperjualbelikan untuk memperkerjakan, itu mah udah langsung diringkus lah, harus diringkus gitu mah, harus diberantas gitu, sama mungkin sama dari pihak polisi, dari pihak tentara, atau pihak dari HAM-nya atau instansi-instansi lain gitu. Mangga selamatkan anak tersebut dari kejamnya dunia jual beli anak gitu. Soalnya hari kalau misalnya jual anak mah itu mah
apa namanya tuh ya, kejam gitu, kapina-pina teuing gitu sampai bong gawe Padahal berjual anak kumaha. orang tua ketika sudah meninggal. Nah itu ya, jadi aduh ngeri saya mah ya memperbicarakan ini Juga teh. berikan. Heeh, Terus siapa yang akan mendoakan kita kalau sudah itu meninggal gitu. Ita. Jadi malahan mah mungkin si anaknya tidak ridhoan teh gimana ya, ya bisa wae Nah, balas orang dendam gitu bro. oke gitu kak kita berarti orang oke kemarin bakal paduli we. Nah Nah, orang tua tuh udah ngelakuin kita gitu. seperti itu ya. Jadi sumeri ringkasan gitu ya, ringkasan dari podcast kita hari ini bahwa apabila Anda ingin keluar dari keterpurukan dunia gitu, susahnya dunia, mangga harus berfungsi sosial, harus bergerak di organisasi apapun, instansi apapun yang dapat membantu kalian untuk hidup gitu, mangga harus berfungsi sosial gitu, harus berfungsi kalian teh sebagai manusia harus berfungsi, harus gerak, kudu apa namanya tuh, iya harus aktif gitu dalam instansi manapun atau organisasi manapun, atau diri sendiri ya yang dapat bertahan hidup di dunia ini. Soalnya perih gitu, emang dunia ini teh perih gak ada yang enak, gak ada yang instan, istilah nama pasti semuanya oge ada usaha-usahanya, istilah nama mie install oge itu teh gak instan, kita teh harus buat, harus nyeduh gitu kan, harus sampai matang si mie itu teh, sampai dimasukin bumbu sampai kita nikmatin itu teh. Mie instan juga harus diusahain gitu untuk menjadi makanan yang dapat kita konsumsi gitu. Nah juga bagi orang tua, mangga gitu sebisa mungkin mah mohon gitu tidak mempekerjakan anaknya secara paksa gitu ya, karena anak-anak yang belum usianya, yang belum apa namanya teh waktunya untuk belum bekerja, seharusnya mah mendapatkan pendidikan yang baik dan juga kebahagiaannya gitu. Asa karunya we misalnya kalau kalau misalnya anak tersebut teh udah terpuruk gitu di masa-masanya, kumaha engkena gitu ya kan ya. Bagus-bagus misalnya kalau si anak tersebut teh bisa survive gitu. Kalau misalnya kedepannya tidak bisa survive, bagaimana eta ya gitu. Itu yang patut untuk ditakuti gitu. Coba anda sebagai orang tua teh anda teh harus gerak gitu sebisa mungkin. Kalau misalnya tidak bisa untuk memperhidupi anaknya atau tidak bisa memberikan anak pendidikan yang layak gitu, mangga setidaknya membantu pekerjaan anda gitu. Misalkan teh orang tua anda gitu berjualan, anak yang membantu, tapi jangan yang berat-berat. Itu pun kalau misalnya anaknya ridho, mangga. Kalau misalnya anaknya tidak ridho, wayahna orang tua harus yang bergerak seperti itu. Nah itulah ringkasan atau resume kita hari ini mungkin ya. Itulah beberapa masalah keberfungsian sosial. Baik, mungkin ada tambahan sebelum kita ditutup podcast hari ini, atau tidak ada? Kalau misalnya tidak ada, saya akan menutup. Ada gak? Ada tambahan gak dari teman-teman? Sudah Bang Endin ya? Sudah ya? Cukup ini. Cukup sekian. Oke, baik ya. Terima kasih teman-teman dimanapun berada, pada penonton dimanapun Anda berada. Mohon maaf apabila dari kami, saya sendiri dan teman-teman ada kekurangan kosakata yang benar gitu ya, kata-kata yang kurang enak didengar ataupun kata-kata yang kurang dimengerti bagi para penonton kali ini. Mohon maaf sebesar-besarnya dari kami, karena ya manusia itu pada dasarnya belum sempurna atau tidak sempurna, hanya Tuhanlah yang sempurna, seperti itu ya. Baik,
Terima kasih sekali lagi bagi para penonton dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.